Muhammad ini sebentar, ini keren nih, Muhammad ini artinya yang terpuji, oke? Muhammad ini artinya yang terpuji. Nah, mereka mengatakan bahwa ada suatu nabi yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama atau di dalam kitab Tanakh, dan tentunya mereka akan bawa Injil di situ kan, karena ada orang Kristen di situ. Ini teman-teman Muslim dengar ya, ini ceritanya keren nih. Nah, mereka berdebat tentang seorang tokoh yang bernama Muhammad atau yang terpuji. Tetapi Muhammad yang mereka maksud itu adalah Sang Mesias. Siapakah Sang Mesias ini? Loh, kok mengatain satu? Jangan begitu dong. Kamu nih alur kitab. Saya turunin dulu, nanti naik lagi. Adab di dalam berdebat itu harus punya. Gak boleh kalian menghina kepercayaan orang. Misalnya kan Nabi Muhammad itu bilang buta huruf ya. Ya, jadi di dalam Tanakh, di dalam Al-PL itu tertulis nama Mesias, nama Mesiasnya. Dan sayangnya namanya bukan Yesus atau Iousos atau Yesus, sama sekali bukan. Tertulis secara gamblang. Nah, ini bukan perumpamaan, bukan kata rabi, bukan dalam Midrash, bukan dalam Talmud, tapi dalam kitab. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama alur kitab, ada nggak Yesus itu tertulis secara eksklusif dia itu Mesias di dalam Tanakh, ada atau tidak? Yesus ditulis secara eksklusif bahwa dia ada nama Mesias adalah Yesus, gitu ya. Atau the prince atau sang raja. Raja itu kan kita tahu. Sebenarnya gini, Yesus itu kan sebenarnya kan theophoric name ya. Ya kan, theophoric name. Sebentar. Di dalam kitab Yesaya itu tertulis bahwa Yahweh Shua, Hashem Shua. Dalam artian ya, Yesaya berapa? Sebentar, gua harus cari dulu itu. Tetapi gua tidak di sini gini loh. Kita coba lebih objektif dalam memahami ini ya. Karena memang itu kan theophoric name, ya kan? Theophoric name. Jadi itu bukan sesuatu hal yang bagaimana gitu ya, menurut gua ya. Karena Hashem menyelamatkan itu ya pasti akan ada di mana-mana. Tapi nggak apa-apa, lu lanjut dulu. Karena gua masih ada beberapa pertanyaan ke lu tentang ini. Oke, lanjut bro. Iya, pertanyaannya belum dijawab. Apakah ada Yesus tertulis sebagai raja yang akan datang? Sejauh yang gua tahu enggak. Sejauh yang gua tahu belum ada. Belum ada. Ya, memang benar. Karena tidak ada nubuatan Mesias ke depan, terus disebutkan namanya itu adalah Yesus di dalam kitab Tanakh. Memang benar tidak ada. Tapi ada satu kitab Nabi ya, bernama Nabi Yeremia. Ya, dia menyebut nama Mesias atau sang raja yang akan datang. Ya. Itu tertulis. Sayangnya sini tidak ada yang bernama Yesus atau Yeshua. Mana sini handphonenya? Handphonenya Mayer. Kita bisa buka di dalam this is very shocking fact ya, ada kenyataan yang sangat mengejutkan bahwa Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Mesias ke depan itu namanya Daud. Namanya sama seperti Raja Daud. Jadi kalau ditanya Mesias Yahudi namanya siapa? Daud. Kau dari mana? Yeremia 30 ayat 9. Ayat 9. Fe'avdu et Hashem Elohekem Fe'et David Malkam Asher Akim Lahem. Wah, gila. Artinya gini. Itu di berapa? Yeremia berapa, bro? 30 ayat 9. Ini bentuknya future ya. Ini bentuknya future. Bukan past tense tapi future. Mereka akan melayani Hashem Tuhan mereka dan Daud raja mereka yang aku akan bangkitkan. Ya, betul.
Daud Ya, saja mereka yang akan kubangkitkan. Oke, siap-siap. dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi ini baru kita lihat secara letterlek ya. Kita baca ayatnya secara literal. Ya, nggak usah pakai ini dulu deh. Nggak usah pakai apa namanya komentari atau tafsir Rabi. Itu Oke, udah kita pasti. baca dulu. Iya. Nah, makanya tadi dengan jelas saya bertanya kan, adakah Yesus kan? Anda sudah menjawab tidak ada memang secara literal. Tapi secara literal dikatakan ya Yeremia 30 ayat 9, mereka akan melayani Hashem Tuhan mereka dan Daud raja mereka yang aku akan bangkitkan bagi mereka. Wow. Ya. Keren. Keren banget. Jadi kalau ditanya Yahudi Mesiasnya namanya siapa? Daud. Tahu dari mana? Dari Yeremia 30. Aku ditahunya dari mana ini? Dari Rabi Tofia Singer. Kaget aku. Oh iya ya, bego banget ya. Udah sekian lama dunia debat baru tahu nih ayat ini. Iya, terus terang. Atau kelewat mungkin, kelewat. It's very simple. Simple banget. Yeremia 9 Yeremia 30 ayat 9 itu kepada Muhammad. Oke, kita lihat apakah benar. Bukanlah, siapa namanya, Islam. Kalau kepada Muhammad pasti bunyinya gini. Kalau kepada Muhammad bunyinya akan begini. Lam. Fa'afdu et Hashem Elohehem fa'et Muhammad Malkam. Kan gitu. Jadi enggak. Bukan kepada Muhammad Yeremia 30 ayat 9 itu Islam. Kalau kita lihat nanti ini secara eksplisit ya, tertulis jelas secara harfiah, tertulis demikian. Wah, kalau dalam komentar rabbiniknya wah serem itu. Ya udah, sip, cukup sampai situ ya. Ya, jadi ini mau makan dulu, udah di depan udah ada makanan. Pas banget emang Bang Billy ciri Mesias. Oh, oke. Bang Billy ciri-ciri Mesias Yahudi gimana? Oke. Ada 6 hal yang dibawa mengiringi era mesianik, yang mengiringi era mesianik atau era yang dipimpin oleh Sang Mesias. Yang pertama ialah sabar, gue jadi lupa, nggak boleh lupa. Yang pertama itu damai di seluruh dunia, akan terjadi damai. Terus kedua, kebangkitan orang mati atau Kiryat Hamitim. Terus dibangunnya bait suci ketiga ya. Terus tunggu aku ambil dalilnya deh. Makan dulu tuh punya papi, sama mau makan, tapi ntar aja. Udah makan semua. Udah makan ya. Jangan lupa berkat memakan. Jadi dengan demikian alur kitab, kalau dalam perjanjian baru kalian mempercayai adalah Mesias, silakan. Nah, dengan dalil ayat misalnya gini, ada di dalam perjanjian baru kami Mesias itu Yesus, silakan, nggak apa-apa. Itu hak kalian. Tapi kalau di dalam perjanjian lama Anda sudah mengatakan bahwa tidak ada Yesus disebut sebagai Mesias atau sebagai sang raja. Nah, itu perbedaan kita di situ. Pakai perjanjian baru untuk standar Mesias itu Yesus, silakan. Nah, tapi di perjanjian lama Anda sendiri mengatakan tidak ada gitu. Nah, saya sudah membuktikan bahwa Mesias kami bernama Daud di waktu yang akan datang. Ini future ya, future-nya. Yang jadi pertanyaan gue gini, Bill. Yang jadi pertanyaan gue gini sebenarnya. Nah, kalau memang semudah itu, bro, ya, kenapa setelah kehancuran bait Allah itu dengan desperate-nya kalian itu menyebut Simon Bar Kokhba itu sebagai Mesias, mati. Ada juga Moses of Crete, mampus. Yang di Kuzektan ada juga tuh, wah itu ada juga sampai ada berapa banyak nih, ada Abu Isa, Yudgan dan seterusnya. Nah itu
kenapa itu Simon Bar Kokhba itu diangkat menjadi Mesias? Oke, saya jawab. Simon Bar Kokhba itu lebih hebat dari Yesus. Kenapa? Simon Bar Kokhba membangun kembali, rededication bait suci, dan dia punya pasukan, punya tentara yang mengalahkan pasukan pada waktu itu ya, pasukan apa ya, Yunani, tapi udah mau ke Roma. Jadi ya Roma lah. Kan itu perangnya lawan Titus kan. Sebelum Titus kan kehancuran bait suci kedua kan dihancurkan oleh Titus dengan Antiochus Epiphanes gitu. Nah, sebelum itu Simon Bar Kokhba itu melawan pasukan itu, dan dia punya pasukan, dan dia menang lawan Roma ya, Greco-Roman Empire. Dia menang. Nah, orang Yahudi itu di dalam setiap zaman, setiap masa itu ada orang-orang yang berpotensi menjadi Mesias. Tinggal tergantung orang Yahudinya. Gitu, itu menurut keyakinan Nah, kita. tapi katanya Daud, Simon Bar Kokhba emangnya keturunan Daud? Nah, itu jadi masalah kan. Kemarin ada masalah begini, Simon Bar Kokhba itu menjadi raja, makanya sebagian orang Yahudi pada waktu itu nggak setuju sama dia. Kenapa? Karena yang jadi raja itu harus dari keturunan Daud. Kenapa? Dari keturunan Lewi. Jadi pada waktu itu raja sudah gagal karena gini bro. Kalau kita kembali pada konteks Yeremia 30 ayat 9 sampai 10. Nah, kita juga melihat juga bahwa para nabi-nabi ini berbicara di dalam parabel, ya. Mereka berbicara di dalam parabel. Jadi seumpamanya sebagaimana Musa berkata akan dibangkitkan nabi seperti aku. Nah, ya kan? Ataupun seperti di dalam konteks ini Yeremia berkata, dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan lagi bagi mereka. Nah, bukan berarti di sini adalah Daud, bukan nggak ada kata namanya lagi Daud. loh. Sebentar. Loh. No, itu ada yang akan kubangkitkan bagi mereka, ya kan? Maka nggak ada kata laginya. Ya, sorry, gue salah baca. Ya. Maka di sini kita juga harus memaknai ada satu parabel gitu loh. Karena kalau kita mau mengartikan secara letterlek, ya kan? Karena memang Alkitab kita ini memang ditulis di dalam bahasa yang memang banyak parabelnya, bro. Sehingga itu tidak bisa kita katakan ya dia Daud. Karena gue yakin ketika Bar Kokhba itu diangkat jadi Mesias, mereka juga baca ayat ini. Kan makanya pada waktu ini kan cuman gini, bro. Ini kan cuman salah satu upaya. Karena kalian sudah gagal, ada ratusan Mesias yang kalian angkat dan mati semua. Dan satu-satunya Mesias yang tidak bisa kalian sangkal, itu cuman kami. Ya, Yesus Mesias. Kan kamu udah mengatakan bahwa Yesus tidak ada namanya di dalam tanah sebagai Mesias. Ya, tidak ada namanya. Karena gini, bro. Ini gue kasih tau lu satu cerita, bro. Ada satu kisah di mana, ini bukan kisah ya, ini memang sejarah ya, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu sering sekali debat. Mereka debat tentang satu tokoh yang bernama Muhammad. Ini nih. Muhammad ini, sebentar, ini keren nih. Muhammad ini artinya yang terpuji, oke? Muhammad ini artinya yang terpuji. Nah, mereka mengatakan bahwa ada suatu nabi yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama atau di dalam kitab tanah, dan tentunya mereka akan bawa Injil di situ kan, karena ada orang Kristen di situ. Ini teman-teman Muslim dengar ya, ini ceritanya keren nih. Nah, mereka berdebat tentang seorang tokoh yang bernama Muhammad atau yang terpuji. Tetapi Muhammad yang mereka maksud itu adalah Sang Mesias. Siapakah Sang Mesias ini? Sebagaimana gua dan Billy sekarang ini sedang berdebat mengenai siapa Sang Mesias ini. Nah, Muhammad ini bukan nama, tetapi suatu gelar. Oke? Gelar dari Sang Mesias itu adalah Muhammad atau Sang Terpuji. Nah, dengan tidak tahu malunya, dan ada seorang buta huruf, jangan bilang buta huruf lah ya. Dengan tidak tahu malunya, ada orang-orang ya, karena orang Yahudi dan orang Kristen sering debat soal Muhammad, ada yang namain anak mereka Muhammad, karena berpikir Muhammad ini menjadi nama seorang nabi yang dinubuatkan. Jadi
Jadi begitu, Bill. Jadi tidak semudah itu kamu membaca itu. Kalau enggak, semua orang akan namain anak mereka Daud dan akan kejadian lagi. Ada orang nama Daud ngaku-ngaku Mesias. Ya kan ini sudah Karena jelas. sudah kejadian, bro. Karena sudah kejadian. Iya. Muhammad yang kita Bedanya dengan dengan debatkan. Yahudi, kalau Iya. kita mengakui kalau itu Mesias itu gagal, Bar Kokhba gagal, kita diakuin. Nah, Ya udah. bedanya kalau kalian kan Karena tidak gini, bro, mengakui, kalau kita merujuk mengakui kepada bahwa nama, di dalam perjanjian kita lama merujuk tidak ada kepada Yesus nama. sebagai Mesias. Gitu. Iya, kita kalau merujuk kepada nama, ini akan terjadi lagi, bro. Ya Bahwa ada bagaimana orang yang bisa namain anak perkataan mereka Tuhan Muhammad itu, supaya dibilang perkataan nabi. Tuhan itu iya dan amin, tidak akan lalu dengan sia-sia. Ketika dikatakan Tapi kamu harus paham, Tuhan kita berbicara di dalam parabel. Ketika dia ya mengatakan sekarang gimana taat mau kepada parabel, Daud yang bagaimana kamu membangun parable, perumpamaan atau kiasan di dalam Yesaya 30 yang menyatakan mereka akan melayani aku sebagai Tuhan mereka dan Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Silakan kamu parabelkan ke Yesus gimana? Karena Mesias itu adalah raja seperti Daud. Iya, terus Tapi kamu kalau kamu mau merujuk ke nama, Billy, pakai tafsiran siapa? santai. Kalau kamu mau merujuk ke nama, orang-orang itu akan dengan tidak tahu malunya menamakan anak mereka Daud, dan lalu akan ada lagi yang ngaku-ngaku Mesias dan pasti gagal lagi. Bisa mereka orang Jawa namanya David, bisa orang Batak kasih nama David, Ya, sekarang bisa. gampang aja, Tapi kan sekarang gampang aja. sukunya apa? Sukunya Sekarang Yehuda gampang bukan? aja. Nah, Lo itu Bar Kokhba. iya kan udah dibilang tidak semua orang pada waktu itu setuju dengan Bar Kokhba. Ya kan? Lo itu Bar Kokhba kalian angkat juga dan ada ratusan Mesias lain yang kalian angkat. Iya, sekarang memang gini, gagal dan memang Ya udah. bedanya kita mengakui kegagalan Mesias itu. Udah. Artinya sekarang akan banyak. Sekarang itu namanya David bukan? Ada nggak Mesias pernah namanya David? Sebentar. Berapa ratus Daud lagi yang akan gagal? Berapa ratus orang namanya Daud lagi yang akan gagal? Karena tukang ojek itu namanya juga Daud. Tukang siapa itu juga namanya bisa ojek Daud. yang namanya Daud? Mana yang tukang ojek namanya Daud? Lo banyak, bro, Daud. Ya mana? Oh, nggak Daud banyak. itu banyak, bro. Di mana tukang ojek namanya David? Silakan. Daud itu banyak. Iya. Tukang siomay Kan juga kamu namanya bisa spekulasi. Daud. Sebentar. Kamu spekulasi tukang ojek namanya David. Mana? Ya mana? Spekulasi. Ya mana? Ya itu makanya kalau ngomong mesti dipikir dulu. Kalian desperate. Tukang ojek Sekarang gua tanya. Ini sudah jelas. Saya bacakan dalam Yeremia 30 ayat 9 berbunyi demikian. Mereka akan melayani Tuhan mereka, Hashem dan Daud raja mereka yang aku akan bangkitkan. Bukan hal yang tidak mungkin Tuhan membangkitkan Daud sendiri sebagai Mesias. Nah, tidak ada pernah disebut di dalam seluruh tanah Mesias namanya Yesus. Kamu sudah mengatakan sendiri, tidak ada memang. Kamu mau lagi kita debat. Mesias namanya Yesus. Kamu sudah mengakui itu. Saya akan bikin video ini. Nanti saya akan stitch video ini. Saya bikin pengakuan kamu bahwa tidak ada Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama. Nggak masalah. Bagus. Bagus. Jadi silakan Anda membantah Nabi Yeremia pada saat dia mengatakan aku akan membangkitkan Daud raja mereka. Silakan Anda bantah. Saya tidak perlu berbicara panjang lebar lagi karena sudah jelas kamu bukan nabi seperti Yeremia. Yeremia mengatakan mereka akan menyembah kepada Tuhan dan Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka, bagi Israel. Sekarang kamu naikin Demian dulu. Kamu naikin Demian dulu. Gitu. Oke, kamu naikin Demian dulu, bro. Kamu naikin Demian. Ini teman gua. Oke. Sekarang gini, Bill. Sekarang kamu jujur sama gua ya. Gue mau tanya ke lu. Setelah Al-Masih, apakah masih ada nabi lagi? Lu jujur ke gua. Setelah siapa? Setelah Mesias, apakah masih ada nabi lagi? Setelah Mesias. Nah. Endgame-nya di Mesias. Mesias adalah seal of the prophet. Setuju nggak? Belum tahu aku. Setuju. Lu jujur, setelah Mesias itu adalah puncak dari para nabi, puncak dari pewahyuan ada pada Mesias. Lu harus jujur. Gak usah, sekarang logika ini, gak usah sampai nunggu Mesias nanti. Sekarang aja nabi udah selesai. Nabi udah selesai. Iya betul, sampai dia Meleaki. Kita setuju sampai Meleaki. Semua nabi-nabi menubuatkan sang Mesias. Ketika sang Mesias datang, maka sudah tidak ada lagi nabi-nabi setelahnya.
Iya. Ya kan? Betul kan? Nah, kamu lihat ketika kita sebelum abad ke-6 kita berdebat tentang ada satu tokoh yang terpuji, yaitu gelar dari Sang Mesias bernama yang kita sebut dengan Muhammad. Tolong di-mute dulu ya. Yang kita sebut dengan Muhammad. Terus ada orang ngaku-ngaku nabi penutup nama Muhammad. Ini akan kejadian lagi, bro. Kejadian lagi kalau kita menisbatkan siapa namanya. Tidak ada pernah Mesias yang pernah ada itu bernama David. Ada tuh belum abad ada. ke-6 tuh. Apa yang terjadi tuh? Ada orang ngaku-ngaku tuh seal of the prophet. Tetapi dia Siapa juga tuh? ngaku ada Al-Masih. Nah, gue nggak mau sebut Tidak namanya. ada lagi nabi bagi bangsa Israel, Pak. Bukan untuk manusia, tapi untuk bangsa Israel. Apaan? Gimana tuh Bill? Nggak ada lagi nabi katanya. Lo kan biasa kayak mau sewot nabi wami ketemu nato ayatnya gitu. Tidak ada nabi yang seperti Musa di mana di Israel yang menerima pewahyuan dengan sangat jelas. Nah, masih ada nabi nggak setelah Musa di Israel? Berarti Yesus nggak sama dengan Musa dong, Pak, Bang Billy? Yesus nggak ada hubungannya dengan Musa. Yesus Wahyu langsung dari Tuhan. Kaum orang yang ngikut orang abad ke-6 itu yang ngaku-ngaku Muhammad gara-gara kita debat di abad ke-4 dan abad ke-3 Roh terlalu kebenaran keras. itu mendengar dari Sekarang apa yang damage-nya lu didengarnya. bisa ngatur nggak? Kalau roh itu masa mendengar dari apa yang didengarnya, harus dia bicara sendiri tanpa harus mendengar dari siapa-siapa. Masa roh kebenaran mendengar dari apa yang didengarnya? Memangnya Roh kebenaran datang dari bangsa Goyim. Roh kebenaran Bangsa itu mendengar penyembah dari berhala. mana? Oh, kalian tahu nggak? Roh kebenaran itu mendengar dari siapa? Dalam Masa literasi roh mendengar Yahudi, dari siapa? Ismail itu penyembah berhala Kalau loh. itu dia berbicara Masa sendiri nabi tanpa harus datang mendengar dari yang para lain. penyembah berhala gitu. Roh kebenaran datang dari bangsa penyembah berhala. Kata Yesus, roh kebenaran itu berbicara dari apa yang didengarnya. Ini urusan ahli kitab. Yang buta huruf turun dulu. Ini urusan ahli kitab ya. Kalau sudah fatal sebut Isa sebagai Al-Masih, terus di sini Ada Mesias yang harus mati di terus tangan ngaku-ngaku manusia. dirinya nabi terakhir, jangan dulu ya. Nggak ada, nggak ada Tuhan jadi Ini urusan Mesias, nggak ahli ada kitab, itu. bro. Itu penyesatan itu. Itu siapa yang Dalam ngomong iman sih? Yahudi tidak ada Tuhan yang jadi Mesias, nggak ada. Fokus Tanya itu Bang Billy. jangan bikin rusuh Ini siapa yang ngomong ya? fokus. Iya, Gua kita Ibnu. justru mau sebentar ya. Gini Bill, Menghina Tuhan damage Israel itu controlnya kalau gimana? dikatakan Tuhan jadi Mesias yang harus mati di tangan manusia untuk bisa menyelamatkan manusia, itu penghinaan bagi Tuhan Israel itu. Oke, nggak apa-apa, santai, Menghina itu santai, Tuhan santai. Israel. Nabi Iya, nabi kita siapa lagi- yang ini merubah debat sebuah ahli firman kitab, Tuhan? Ini lagi debat ahli kitab, Mengatakan bro. Tuhan jadi Mungkin yang buta huruf manusia boleh yang turun dulu mati ya. di tangan Satu-satunya manusia. Lalu ini loh, naikin Muhammad buta itu huruf kan semua nih, Bill. dia kan Penghinaan menuduh besar Yahudi bagi Tuhan memalsukan Israel. Torah. Bill, jangan naikin buta huruf, Bill. Enggak, ini pada yang minta Lu nggak yang usah framing minta penghujat. takut, Lu naik. framing penghujat. Ini ahli kitab, Bill. Buta Ini debat huruf, ahli kitab. seenaknya menghina Lu Tuhan usah Israel. framing Itu penghujatan. penistaan bagi Tuhan Mereka jadi Israel. panas, bro. Tuhan Israel itu Nah, bukan sekarang lu manusia yang harus mau mati bikin lagi digebukin. akan ada tukang ojek yang ngaku jadi seal of the prophet. Tukang ojek yang namanya kebetulan Daud juga. Ada keyakinan Atau Yahudi yang Syamai. mengatakan Tuhan Salah akan satu jadi manusia Daud sebagai dan Mesias yang mati di tangan manusia untuk bisa selamatkan manusia. Itu penghinaan bagi Tuhan Israel. Betul. Tuhan Israel bukan Allah. Tidak pernah nabi-nabi Israel mengajarkan Tuhan akan jadi Mesias yang mati di tangan manusia untuk bisa menyelamatkan manusia. Ini Tidak ada itu. dikondisikan Tuhan bukan Yang benar Allah. adalah Allah itu Mesias itu berhala, adalah keturunan berhalanya dari orang Quraisy. manusia. Tolong ini direcok ini Bang. Allah Bil. berhalanya Dikondisikan, orang Bang Bil. Quraisy. Di mute dulu Bang Bil. Tolong. Oh iya, iya. Ngapain kan kita perlibatkan yang buta Tuhan huruf kalian? yang Tuhan nggak kalian ada itu ajaran berhala dari gitu, Yahudi nggak ada bahwa hubungannya. Tuhan Ya. akan jadi manusia sebagai Mesias. Tuhan kalian itu buatan yang mati Muhammad. di tangan manusia untuk bisa menyelamatkan udah. manusia. Yang Yang ada buta nubuatan, huruf, ada yang nubuatan bahwa nanti ada nabi palsu datang membawa Tuhan baru. Bicara ini pemilik otoritas kita Nubuatan di dalam Yahudi. Torah dikatakan Kitab bahwa itu perjanjian akan ada baru. nabi Tuhan palsu itu harus membawa Tuhan dibukin. baru. Tuhanmu itu harus Di dalam Torah dibukin dikatakan oleh nabi manusia palsu untuk bisa membawa jadi firman selamat. baru dan juga nama Jangan Tuhan sama baru. Tuhanmu yang orang Yahudi. Orang Yahudi Tuhannya itu bukan Orang manusia. Yahudi ngatain nabimu Mesias gila. iman Yahudi itu orang keturunan Daud.
bukan Tuhan jadi Iya. manusia, yang lahir dari anak Tidak. Makanya mereka menolak Muhammad. Tidak ada itu, jangan sesatkan orang Yahudi. Makanya orang Yahudi nolak Muhammad karena Muhammad itu goib. Siapa yang Muhammad itu berasal dari bangsa penyembah berhala. maka seluruh penduduk kota itu harus dibunuh dengan mata pedang. Justru kata Bayangkan orang itu Yahudi, ancamannya Tuhan itu. Yesus itu anak Nggak boleh menghina, nggak boleh menghina, nggak Ulangan boleh. 13. Bang Bil, Siapa orang Bang Yahudi yang Bil, mengajak boleh nanya menyembah hal-hal Siapa lain, orang Yahudi yang apalagi menerima menghantam Muhammad? manusia, maka Muhammad. seluruh penduduk kota itu Bang harus Bil. dibunuh dengan mata pedang. Nggak ada. banget nih. Bil, kamu Itu turunin dulu ancaman buta Tuhan huruf Israel. itu Kita ini, boleh, Bil. kita boleh debat ahli berdebat kitab. panas apapun, Teman-teman tapi yang tidak buta boleh huruf. menyembah, Ini tidak ahli boleh kitab lagi menghina. kita mulai menghujat Ini dulu. ahli Tidak kitab boleh lagi menghina, kita dan bahas. dia tidak boleh Mohon maaf, menghina. kita nggak ada urusan sama buta Nabi huruf. Muhammad, nggak boleh. Bro, Iya, buta huruf Demian yang memang buta basicnya huruf yang kami penghujat dia. hormati, teman-teman, Demian sobat-sobat ahlul buta kitab itu hurufku. basicnya penghujatan dia. Loh, kok mengatain Kenapa? satu? Jangan begitu dong. Kamu nih alur kitab, nanti saya turunin dulu nanti naik lagi. Sekalipun kami buta huruf, tapi kami gengsi berdiri dengan Ini ya, dengan kami loh. adab di dalam berdebat itu harus punya. Nggak boleh kalian menghina kepercayaan orang, misalnya kan Nabi Muhammad bilang buta huruf ya. Iya, Nggak benar. perlu ngapain terus dibilang apa lagi tadi? Nggak Iya. perlu ngapain. Kita kan lagi, kenapa kalian jadi bakaran jenggot ketika orang Yahudi punya Mesias yang bernama Benar, Daud jadi di kebakaran dalam jenggot, benar, Yeremia benar. 30 ayat 9. Iya, benar. Billy sama ahlul kitab tuh terlihat di sini basicnya. Basic mereka itu basic penghujat, Bang Bil. Iya, makanya orang lagi enak-enak. Jadi Saya turun dulu Bang Bil. Jadi Hujannya Billy, udah turun mereka soalnya. mau membentur-benturkan Billy, membenturkan Islam Yahudi. Padahal Adem loh Bang sudah Bil. jelas. Setelah dua orang itu jelas. keluar, itu adem loh room ini. Jadinya kedengarannya kondusif. Bang Bil, boleh Iya. nanya nggak? Iya, silakan sayang. Kan kemarin aku masuk roomnya yang lupa juga, tapi yang Kristen. Background saya Buddha. Mau tanya tentang dalam Yahudi itu percaya reinkarnasi nggak? Gilgul Haneshamot itu pelajaran yang cukup dalam ya. Jadi untuk belajar itu perlu usia 40 tahun itu. Untuk belajar namanya Zohar kitabnya. Jadi reinkarnasi ya dipercaya oleh beberapa Yahudi, ada juga yang nggak percaya. Kayak misalnya Rambam nggak percaya dengan kitab Zohar yang isinya salah satunya ialah tentang reinkarnasi. Ada beberapa rabi yang tidak sepaham, tapi ada juga yang percaya gitu. Kalau konteks pengkhotbah 1 ayat 9 itu gimana? Pengkhotbah 1. Itu kemarin aku tanyain juga ke mereka. Tunggu bentar aku Katanya cek bukan dulu. reinkarnasi. Pengkhotbah 1 ayat 9. Oke. Setelah dua orang tadi itu keluar, ini room jadi kondusif banget ini. Beneran. Ada perbedaan antara dua orang itu tadi masih ada sama dua orang itu tadi udah nggak ada. Kalau ngomong soal reinkarnasi itu, waduh ngeri banget ya. Jadi gitu. Ini saya share ya dari kata Rabbi Yosef Mizrahi. Jadi orang ada satu rabi besar ya, ketika dia mati, dia hanya perlu membenahi satu saja kesalahan dia waktu dia hidup. Nah, ditanya mau ke neraka atau reinkarnasi. Nah, dia pilih ke neraka. Kenapa? Kalau saya harus reinkarnasi, saya harus jadi kecil lagi, saya harus jadi besar. Belum tentu saya mencapai level yang segini sekarang. Jadi mendingan saya dibakar, disucikan di api, setelah itu masuk surga, gitu. Iya, masuk surga, gitu. Jadi pandangan Yahudi, semua orang, semua kita ini pasti masuk neraka, dibakar. Untuk apa? Untuk Sama dengan dimurnikan. Muslim berarti Bang ya. Setelah kita dimurnikan, maka kita akan dikembalikan ke asal usul kita, yaitu dari surga. Berarti sama dengan sama konsep dengan Muslim juga Muslim Bang ya. konsepnya. Konsepnya sama Oh, dengan gitu ya? Muslim Bang Billy. Iya, Iya. karena setiap Yang Muslim juga nanti akan pengkhotbah masuk ke itu neraka dulu, dan Bang. disucikan Bang. Apa ayatnya berapa? Pengkhotbah berapa? Pengkhotbah 1 ayat 9. Pengkhotbah 1. Tadi kemarin aku nanya tentang Melkisedek. Terus ada yang bilang Melkisedek itu Yesus. Oh, ngaco itu ajaran sesat. Terus habis itu Cok, itu cocokologi Kan tadi tuh, sebelum- cocokologi tunggu, tuh. tunggu.
sebelumnya kan Parah itu aku mah. tanya dalam Kristen itu percaya reinkarnasi atau enggak, terus dijawabnya kan enggak. Terus pas nanyain tentang Melkisedek, terus mereka bilang Melkisedek itu Yesus. Jadi kalau secara kesimpulan Iya, sederhana kan, karena gini Mbak, itu kan Melkisedek kan tunggu dapat bentar ya. dapat bermukjizat, membangkitkan orang mati Enggak, kan? bukan ke situ dulu. Enggak, bentar. Enggak, kolerasinya Jadi, dengan itu. ya maksudnya kan kalau misalnya Melkisedek itu Yesus, dalam kepercayaan saya meyakini itu reinkarnasi. Makanya saya tanya, dalam Kristen itu percaya reinkarnasi? Dan katanya enggak, serta saat ini kan nanya ke Bang Billy kan Yahudi ya. Maaf ya kalau salah, soalnya Iya. Ada kalau tanya juga pandangan Yahudi itu kayak gimana. Jadi, konsep reinkarnasi itu ada kitabnya namanya Sya'ar Gilgul Hanesyama, pintu gerbang reinkarnasi jiwa gitu. Jadi untuk membetulkan kesalahan kita dari kehidupan yang lalu, maka kita harus memperbaiki di kehidupan yang sekarang gitu. Dan menurut pandangan beberapa rabi, kita yang hidup sekarang ini menghadapi problem masalah yang sama di waktu kita hidup dahulu. Nah, kita harus membenarkan itu, meluruskan itu, mengkoreksi itu sehingga kita pulang dengan aman gitu. Bang Bil izin standby ya Bang Bil. Ini mau sholat zuhur udah waktu. Ya, siap. Bang, yang pengkhotbah itu aja menurut Oke. Pengkhotbah ini apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Ya memang betul, kita lihat teknologi kayak gedung yang pencakar langit tinggi. Zaman dulu sudah ada gedung-gedung demikian, yang kayak misalnya piramid, terus ada lagi beberapa kayak menara Babel dan sebagainya. Memang tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Semuanya tuh pengulangan saja, pengulangan saja. Cuman tidak dikemas dalam bentuk yang lain gitu. Jadi Di dalam ini hanya fokus dalam objek ya. Iya, coba saya lihat komentarinya ya. Kalau makhluk hidup, Saya lihat komentari dari para khakam atau ulama Yahudi soal ini. Bang Bil kan tadi bilang ada juga rabi-rabi Yahudi yang nggak setuju soal ada reinkarnasi, ada yang setuju. Ada referensinya nggak? Rabi siapa? Mungkin ada channel YouTube biar saya cek. Oh iya, itu Rabi Yosef Mizrahi. Tunggu aku catat ya. Oh ya. Oh dia Yahudi Ortodok. Joseph Tulisin aja nanti aku screenshot. Mizrahi. Terus ada Rabi Alon Hanafa. Waduh, ini juga Alon Hanafa. Kalau yang Rabi itu jadi masing-masing punya spesialisasi. Kalau Rabi yang memahami soal jin, soal hantu, soal ekstraterestrial kayak makhluk-makhluk planet, itu nama rabinya itu Rabi Ariel Zadok. Ariel Bar Zadok. Bang Bil, habis itu saya nanya ya. Saya nanya habis itu ya. Oke. Udah tuh, ada 2, ada 3 tuh. Sudah selesai. Sudah selesai, saudara. Oke. Udah Bang Bil. Begini Bang Billy, dalam konsep Yahudi, Mesias itu apakah Tuhan itu sendiri, apakah manusia? Dan apakah Bukan, Mesias Bang. itu Bukan, berarti kita yang lihat. dibilang selama ini Yesus katanya Mesias, berarti kalau Yahudi tidak mengakui berarti ya. Kita lihat aja tadi, alur kita mengatakan dengan sangat jujur, dia mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama tidak ada Yesus sebagai Mesias secara gamblang disebut namanya. Nggak ada. Iya.
intinya dalam konsep Yahudi, Mesias itu hanyalah seorang manusia kan, bukan Iya. Tuhan kan begitu ya. Iya, kita lihat di dalam Yesaya 11 ini. Yesaya 11 bunyinya gini. Iya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya, ya. Roh hikmat dan pengertian, roh penasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu bukan Tuhan, tapi dia manusia yang sama seperti kita dari keturunan Yehuda, yang kesukaannya takut akan Tuhan di dalam Yesaya 11 ayat 3 tadi. Iya. Iya. Masa Tuhan Terus takut sama Tuhan konsep gitu. ini, iya. Terus konsep yang tadi menarik Bang Mili, hampir sama kita. Kalau di kami kan pas di akhirat itu kan kita ditimbang dulu amal Iya. baik dan amal buruk kita kan gitu. Kalau lebih banyak yang buruk, kita langsung ke neraka dulu disucikan. Iya, betul. Tapi kalau banyak yang baik, kita langsung ke surga. Apakah konsepnya sama? Iya, tapi paling tidak setiap kita hidup di dunia ini kan Iya. pasti kita melakukan dosa. Nah, salah satu Benar. cara kita membersihkan diri kita dari dosa atau meminta pengampunan Tuhan ada banyak cara. Pertama, lewat pertobatan, kedua lewat sedekah, ketiga lewat ya kita sembahyang. Kayak tadi kan orang Yahudi sembahyang sehari 3 kali. Dalam doanya itu ada doa untuk minta ampun dosa gitu, ampunin dosa kita. Nah, jadi dosa harian itu dihapus dengan sembahyang, dosa mingguan dihapus dengan sabat, dosa bulanan dihapus dengan bulan baru, dosa tahunan dihapus di hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Itu konsep. Nah, tergantung kita pada saat kita mati, kita ada di mana pas kita mati. Misalnya kita mati, kita sedang di kamar hotel bersama cewek micet, ya itu ya bisa dibayangkan sendirilah orang lebih gitu. Nah, makanya kita mesti hati-hati membawa diri kita di tempat kita berada gitu. Ya, berarti kan kurang lebih konsepnya sama, Bang. Sama sebetulnya. Sama dengan Muslim. Naik, oke naik, tapi jangan menghina lagi ya. Kalau Damian mau naik boleh, tapi jangan menghina lagi. Bang Om, Mil, saya boleh turun di ya, mute dulu nggak makasih tadi Demian itu? penjelasan. Ada yang Kenapa? mau saya jelasin dikit Bot. nih. Boleh di mute nggak? Aman, Bi. Demian? Aman. Saya turun Ntar dia biar yang nyerocos lain lagi. boleh naik. Makasih Nah, Bang. saya Iya, jelaskan Bot. dikit ya. Salam kenal ya, Bot. Ya, Kan saya pernah dengar Rabito Singer tuh. Ada orang Kristen yang nanya, kayak tadi lah orang Kristen tadi yang bilang kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu, orang yang ngaku-ngaku nabi gitu kan. Terus Rabito Singernya bilang gini, oh nggak gitu konsepnya, kata Rabito Singer. Karena nabi itu juga ada dari kalangan goyim gitu, bahkan dari golongan bangsa-bangsa penyembah berhala juga dikasih nabi oleh Hashem gitu kan. Terus Rabito Singer bilang, orang Ismail itu orang Arab itu mereka sudah tersesat sangat jauh dari Tuhannya nenek moyang mereka gitu. Udah jauh sekali dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Maka kemudian diutus Nabi Muhammad ke orang-orang Arab, kata Rabito Singer kan, untuk mengembalikan mereka kepada ajaran nenek moyang mereka, yaitu menyembah kembali kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub gitu, kata Rabito Singer. Itu masih ada videonya di YouTube kok itu. Jadi Iya. buat orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad nabi palsu gitu, ngaku-ngaku gitu kan, ajaran yang dia bawa sesuai gitu loh dengan ajaran yang Nabi Musa ajarkan gitu. Hanya saja orang Judaism kan mengikuti halakah yang dibawa oleh Nabi Musa, sementara Ya, orang betul, Islam itu kan mengikuti halakah yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu. Tujuannya menyembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhannya Abraham gitu loh. Justru kalau kita lihat persamaan ibadah dengan konsep ketuhanan itu sama gitu loh. Memang karena berasal dari Tuhan yang sama gitu loh. Hanya saja dengan tata cara dan hukum yang berbeda gitu. Karena orang Yahudi itu kan hukumnya dikhususkan gitu loh dengan 613 mitzvot itu. Betul. Nah, kemudian kan gini, sejarah turunnya Torah kan orang Kristen nggak tahu. Orang Kristen bilang kan Torah itu adalah tulisan Musa gitu loh, sama seperti Yesaya, Yeremia gitu kan, tulisan nabi-nabi yang diilhami dari pengalaman spiritualnya gitu. Padahal tidak gitu loh.
Torah itu kan datang langsung dari Hasyim waktu di Sinai. Betul. Iya kan? Makanya ada yang Om Billy bilang Asher katafti leho Toram gitu kan, kepada Torah yang Iya. aku tuliskan. Jadi bukan Musa yang ngarang-ngarang dengan atas pengalamannya, enggak, datang langsung dari Hasyim, makanya tidak tergolong ke dalam Nevi'im gitu loh. Makanya saya pernah jelasin seperti itu ke orang Kristen. Kalau itu adalah tulisan Musa gitu loh, berarti itu Nevi'im gitu. Tapi itu bukan Nevi'im, datangnya dari Hasyim gitu loh. Emang dari Tuhan langsung gitu. Nah, dan kemudian mereka menghina Al-Quran itu kitab yang gedebluk dari langit. Dia bilang gitu, kitab gedebluk dari langit. Torah lebih ajaib lagi gitu loh. Lebih ajaib lagi turunnya Torah daripada Al-Quran gitu loh. Emang langsung Tuhan yang ngasih gitu. Tapi kan mereka kan banyak nggak tahu sejarahnya gitu loh. Boleh aku tanggapi nggak? Ya udah, tanggapin aja. Apa penghujat? Enggak, no. Saya nggak menghujat, no. Saya jelasin masalah kitab. Iya, di mute dulu sebentar. Itu belum lengkap itu. Udah. Tadi udah tuh kan Bang apa nih Ibnu ya. Udah kan Bang? Belum. Tunggu dulu, jelasin dia dulu. Oh ya. Lanjut, Bang. Udah Om, kan dia udah mau bantah katanya. Nah, udah itu, Dia udah dari itu. perspektif dia. Oke, begini Bro. Jadi perlu Bro catat juga bahwa di dalam Tanakh itu ada juga yang disebut sebagai false prophet atau nabi palsu. Jadi bukan cuman di Torah Nevi'im, Ketuvim itu bukan cuman menjelaskan tentang nabi asli saja. Nah, di Torah itu juga ada menjelaskan tentang ciri-ciri nabi palsu dan juga Nevi'im dan juga di Ketuvim. Misalkan saya kasih contoh di dalam Torah. Di Torah itu ada satu tokoh namanya siapa namanya? Aduh, yang dibujuk sama Balak ini loh. Bileam namanya. Jadi Bileam ini dia itu awalnya itu dia diutus sama Tuhan gitu loh. Tapi kemudian dia malah mau menyesatkan orang Yahudi. Makanya dia digolongkan sebagai nabi palsu. Kemudian ada juga di zaman Yeremia misalkan yang tadi Billy kutipkan, ketika Yeremia ini dia menyampaikan firman kepada raja, itu ada muncul nabi-nabi palsu juga tuh. Kemudian mereka menentang firman yang disampaikan oleh Yeremia. Yeremia berseru kan, kalian harus bertobat gitu kan, supaya Yerusalem ini nggak ditaklukkan oleh Raja Babel gitu kan. Tapi ada lagi muncul gitu kan, ada lagi muncul nabi palsu yang datang berkata kepada Raja Sedekia bahwa Yerusalem ini nggak akan dihancurkan gitu loh. Artinya bahwa ciri-ciri nabi palsu yang digambarkan di dalam Torah, Nevi'im dan juga Torah dan Nevi'im, begitupun di dalam Perjanjian Baru, yaitu mereka memalsukan firman Tuhan. Jadi nabi yang memalsukan firman Tuhan, nah itu digolongkan sebagai nabi palsu. Atau ibaratnya nih, misalkan contoh Bileam itu awalnya dia sama Tuhan tuh, tapi dia malah mau menyesatkan orang Yahudi, maka dia digolongkan sebagai nabi palsu. Nah, jadi di dalam Torah itu ada kisah tentang penciptaan, ada kisah nabi-nabi. Kalau misalkan kisah penciptaan, kisah nabi-nabi itu semuanya dirubah, maka nabi yang menyampaikan firman yang berbeda dengan firman-firman sebelumnya, maka itu digolongkan sebagai nabi palsu. Nah, di dalam Torah itu ada nubuatan. Misalkan saya kasih satu contoh nih, Ulangan 18 ayat 20. Di situ dia katakan bahwa kalau ada nabi yang muncul kemudian dia menyampaikan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan atau yang datang membawa nama Tuhan baru, maka nabi terus mati. Jadi di dalam Torah Nevi'im itu juga dijelaskan tentang ciri-ciri nabi palsu. Dan kita bisa melihat Tanggapin ya. Sampai belum, situ belum, dulu. belum. Nah, Belum. jangan panjang-panjang. Ntar nyambung lagi. Sedikit lagi. Nah, contohnya saya kasih contoh misalkan di dalam Torah Musa berkata Adam dan Hawa diciptakan di bumi, Kejadian pasal 2. Sedangkan Muhammad dalam ajarannya Adam dan Hawa diciptakan di sorga gitu. Itu perbedaan yang sebenarnya masih banyak perbedaan gitu loh firman Tuhan. Artinya bahwa memang kalau dibilang apakah Muhammad itu cocok dengan kriteria nabi palsu di dalam Torah, itu sebenarnya sesuai gitu loh. Kenapa? Karena Muhammad itu dia bawa firman baru gitu loh, cerita-cerita baru gitu. Makanya orang Yahudi nggak mau menerima Al-Quran gitu. Menghina itu. Oke. No. Sini, tanggapin aja Om, di mute aja. Jadi gini, Besoknya mulai keluar nih. aja tuh. dia kan bilang kayak gini. Demian. Nabi Muhammad itu Bang. bentar. Yo. Cie. Cie. Apa? Enggak. Jadi jangan menghina, mesti pintar-pintar lah menggunakan bahasa. Ya. Gini. Ya, benar. Dia kan bilang gini tadi. Dia kan bilang Nabi Muhammad itu nabi palsu karena membawa firman baru gitu.
firman baru apa yang dijawab, yang dibawa gitu loh. Ketika Torah bilang Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, Nabi kami menyampaikan Qul huwallahu ahad gitu loh. Justru yang menyampaikan firman baru itu adalah Paulus gitu. Kan nggak ada ajaran Trinitas di dalam Torah. Kalau ada potong kuping nih saya nih. Betul. Nah, yang cocok logi kan itu Kejadian 1 ya Om ya. Kejadian 1 nomor 1 ya. Yang waktu Hashem menciptakan langit dan bumi itu dibilang roh Tuhan melayang-layang. Di situ ada 3 esensi katanya. Ada roh, ada Tuhan, ada Allah, ada roh Tuhan, ada firman, dia bilang gitu. Ini nggak berbicara tentang konsep ketuhanan, tapi berbicara mengenai bagaimana Hashem itu menciptakan bumi gitu loh. Dan itu pun terjemahannya dikorupsi gitu loh. Yang harusnya angin dari Hashem meniup air, jadi roh Tuhan melayang-layang di atas air gitu. Ini konsep yang seperti apa gitu loh. Apakah roh Tuhan melayang-layang seperti Casper gitu di atas air gitu. Kan hal yang sangat absurd gitu loh. Jadi kalau dikatakan bahwa Nabi Muhammad membawa firman yang baru dan menolak firman yang lama, itu tidak benar karena Nabi Muhammad membenarkan kitab-kitab sebelumnya kan, membenarkan Taurat dan Injil gitu loh. Dan Injil yang dipercayai oleh orang Islam itu bukan Lukas, Matius, Markus, Yohanes gitu loh. Itu adalah buku autobiografi seseorang gitu loh. Dibuka saja dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham gitu. Itu kan silsilah gitu loh. Iya, bahkan kalau kita baca banyak. iya. Boleh ku tanggapi lagi, tapi no hujat. Padahal Di mute aja. Ini gue lagi ngejelasin. Gantian Bang Demian, gantian Bang Yang Demian. membawa hukum kemudian Nabi Muhammad itu kan tidak membawa hukum untuk orang Yahudi gitu loh, tetapi untuk orang non Yahudi. Nah, dibawalah dengan Al-Qur'an gitu kan, karena Torah itu sebenarnya ini saya dengar dari Ishak Om. Kata Ishak, Torah itu sebenarnya akan diturunkan kepada bangsa Ismail awalnya, tapi bangsa Ismail menolak gitu loh. Betul. Ada 3 bangsa yang ditawarkan Torah gitu, tapi yang menerima hanya bangsa Israel aja melewati Musa gitu. Nah, Dua lagi menolak. Bangsanya Lut juga ditawarkan. Ya, tapi menolak kan. Nah, yang menerima hanya Bani Israel gitu lewat Musa. Betul. Udah. Menambahi boleh Bang. Tambahin sedikit ya, boleh nggak? Menambahi sedikit boleh Bang. Ibnu. Ya, Monggo Bang Ibnu, monggo. Iya Bang. Di dalam Islam kami meyakini bahwa Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'un du'a. Jadi di sini apa yang dipermasalahkan gitu kan? Benar-benar di sini para nabi dan rasul terdahulu yang diimani oleh Islam, kami Muslim, itu hanya menyembah kepada satu Tuhan, dan Nabi Ibrahim di sini berdoa kepada Allah, kepada satu Tuhan. Dari ucapan Nabi Ibrahim, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Artinya dia mengucapkan puji syukur gitu kepada Allah atas dikaruniai anak bernama Ismail dan Ishak. Artinya di mana di sini yang kami selewengkan gitu kan, nggak ada di sini. Muslim tuh nggak pernah menyelewengkan ajaran para nabi dan rasul terdahulu, nggak bisa, nggak pernah, nggak ada sejarahnya. Boleh ku tanggapi? Tapi sedikit ya, saya tambahin sedikit dulu Demian. Oh. Baik, jadi begini saudara, kebetulan saudara tadi sempat menyenggol tentang nabi palsu gitu ya. Jadi kalau kita melihat ciri-ciri yang saudara sampaikan menurut apa yang terjadi kepada Bileam, kemudian digolongkan sebagai palsu, sebenarnya ciri-cirinya sangat mirip dengan seseorang yang kemudian ditinggikan oleh Kristenan gitu. Namanya Paulus, itu sangat mirip gitu. Dan jelas tertulis di dalam suratnya Paulus itu bahwa di 2 Korintus 17 itu dia berkata-kata itu bukan menurut ya. Jadi sangat terang benderang nabi palsu itu sebenarnya alam kekristen gitu loh Demian.
Iya, udah boleh Enggak kutanggapi. putus-putus. Intinya adalah Saya Bileam tambahkan yang di tambahkan Yahudi sedikit. Loh, itu enggak, ini sangat udah mirip Islam udah dengan 3 orang loh. keberadaan Kok Paulus di dalam kencang sekali ya kekristenan kalau gitu. Kristen ngomong. Tuh. Iya, kan udah 3 orang kan gantian dong giliran Jadi Kristen nanti dong. Nggak, gini, tolong dipertajam lagi ciri-ciri nabi palsu gitu. Oke, Yang mana yang lebih gantian. cocok? Apakah ke Paulus atau Iya, ke Rasulullah gantian, Muhammad gantian. Oke, Shallallahu oke, Alaihi oke. Wasallam? Ya, bentar, siap, siap. bentar. Oke, Karena monggo. apa yang disampaikan Demian itu Enggak, isinya nggak udah ada Pak, gitu, hanya omong udah. kosong. Tadi udah selesai Pak. Tadi kan Bapak udah. Kita ganti-gantian aja. Saya Begini. tambahkan sebentar host, boleh host? Sebentar Pak. Ini Islam udah 3 orang, masa mau 4 orang? Jadi saya dulu Pak ganti-gantian Sesuai lah. komposisi Gini. Demian. Di lawan Kristen itu Sesuai nggak komposisi mundur-mundur loh. Iya, iya. Kau takut Enggak. kali kau Nanti Demian. baru setelah ini saya baru kalian lagi. Jangan ibaratnya kalian semua gitu. Jangan kita bawa Ya udah, lanjut, bahasa lanjut. lawan-lawan. Iya, iya, iya. Kita Oke, ini coba gantian ya, diskusi gantian. untuk Gini. akademis ya Bang. Paulus itu tidak pernah mengatakan bahwa Adam dan Hawa diciptakan di sorga untuk membantah Musa, nggak pernah. Jadi yang disampaikan, yang disebut sebagai nabi palsu itu tadi kan sudah kubacakan nih. Ulangan 18, yang pertama dia merubah firman Tuhan, yang kedua dia membawa nama Tuhan baru. Ulangan 18 ayat 20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Tadi kan Anda kan nyinggung kan masalah Sema Yisrael. Nah itu, kalau kamu baca tafsiran dari Rabi Yahudi, Ibnu Esra atau Rasi, kenapa nama Tuhan diucapkan 2 kali dalam Sema Yisrael untuk menegaskan bahwa namanya itu satu gitu. Makanya orang Yahudi itu mereka tidak berdoa, tefilah gunakan bahasa lain, tapi gunakan bahasa Ibrani. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya aja sama Billy. Bagi mereka itu bahasa Ibrani itu bahasa suci gitu loh. Jadi di sini dinubuatkan bahwa nabi palsu itu dia mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan, kemudian dia membawa nama Tuhan lain. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia mengatakan gini, Sema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Jadi Yahweh itu Echad, namanya satu gitu dalam tafsiran para rabi. Namanya nggak berubah jadi Allah, jadi Krishna, jadi Brahma dan sebagainya. Kalau Yesus itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Jadi orang Kristen itu menyembah Yahweh yang menyelamatkan, arti daripada nama Yesus itu. Sedangkan kalau Allah kan nggak ada hubungannya dengan Yahweh. Untuk itulah maka kalau kita cocokkan, Paulus itu dia nggak pernah mengatakan bahwa onta dan kelinci halal. Paulus nggak pernah makan makanan haram, tapi Nabi Muhammad makan makanan haram. Dalam hukum Taurat Musa, ulangan Imamat 11 ayat 4 dan 6, onta dan kelinci haram, Nabi Muhammad makan onta dan kelinci. Silakan dibacakan dalam hadis. Jadi yang namanya nabi palsu itu saya tegaskan, misalkan Bileam dan juga nabi-nabi palsu yang muncul pada zaman Yeremia, mereka merubah firman Tuhan. Dan kita bisa ketahui bahwa cerita Musa di dalam Quran beda dengan Torah. Cerita Daud di dalam Quran berbeda dengan kitab siapa namanya? Kitab Raja-Raja dan juga kitab Samuel, dan juga semua kisah-kisah para nabi berbeda dengan Al-Quran. Artinya bahwa satu-satunya kitab yang berbeda dengan kisah-kisah para nabi sebelumnya adalah Al-Quran. Jadi nabi palsu itu belum loh. Kalian tadi 4 orang loh. Saya satu orang saja. Enggak begini maksudnya, kalau biar dia lanjut. Ntar saya Iya. jawab. Biar dia lanjut. Oke. Jadi begini, semua Sorry, kisah-kisah Demian. para nabi itu berbeda-beda di dalam Quran dan juga di dalam Torah, Nevi'im, dan juga bahkan kisah Yesus pun dirubah-rubah begitu sama Muhammad. Jadi yang namanya nabi palsu itu dia merubah-rubah firman Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam kitab Raja Daud, kitab orang Islam bilangnya Daud alaihissalam, di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, Raja Daud menyampaikan firman Tuhan bahwa hukum Tuhan, firman Tuhan, ketetapan Tuhan hanya diturunkan kepada bangsa keturunan Yakub, bangsa Israel, dan dia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain. Jadi menurut kitabnya Billy, firman Tuhan itu hanya diturunkan kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Nah, ibaratnya kalau ada seorang nabi datang membawa hukum, datang membawa firman baru, maka dipastikan bahwa dia adalah nabi palsu karena dia melanggar Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 yang disampaikan oleh Daud. Bahkan Yesus sendiri di Yohanes 4 ayat 22, Yesus berkata gini, keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi gitu. Jadi kalau dibilang bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi-nabi
sebenarnya orang Yahudi itu mereka tahu gitu loh. Kalau kalian belajar tentang keyahudian, Ya, kalian nanti akan kita memahami. dengarkan. Begini Demian, gak usah Enggak, kau gua nggak bawa hujat Yahudi. loh. Kau seorang Kristen. Ntar saya jawab, ntar saya jawab. Biar aja dia lanjut, ntar saya jawab. Sabar. Gini, saya Nggak usah hanya kau sosok Yahudi mengemukakan kau. pendapat saja. Jadi begini teman-teman, Kau saya kan menjelaskan Tuhan baru, itu orangnya yang kan Kristen. suka belajar. Itu fakta Jadi kalau itu. kalian belajar tentang kekristenan, Seperti anak haram itu Paulus itu. Ya, Biar aja dia jawab. Biar aja dia jelasin, iya, ntar tapi saya kan jawab. kalian Saya tahu 3 nggak? orang, saya satu orang aja loh, kalian 3 orang. Itu mulu yang kau Oh, 3 orang lawan 1 aja terguncang. Ya, biar aja. Iya, jadi begini loh. Lanjut, Demian. Kalian Lanjut. perlu belajar Lanjut, tentang lanjut, keyahudian. lanjut, Bang Pandangan Demian. orang Lanjut, Yahudi. Demian. Yang lain nggak usah ngomong. Ntar saya Iya. jawab ntar. Jadi gini teman-teman ya. Jadi kalian bisa Ada yang bacakan terguncang, pandangan ada yang Kristen dan terguncang. juga Yahudi itu kalian harus melihat secara fair. Kalau misalkan ada orang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan Islam dan Yahudi itu sama, itu palingan dalam konsep. Jadi kalau dibilang konsep bisa saja konsepnya bisa sama. Tetapi kalau kita mau jujur-jujur mengenai tentang nabi palsu, Torah itu sudah menjelaskan itu, nggak perlu lagi kita bertele-tele gitu loh. Tadi ketika kalian mengutip Shema Yisrael aja udah membuktikan bahwa Quran kalian salah gitu loh. Karena di situ Musa dengan jelas udah menegaskan mau bahwa Tuhan itu dijawab nih. Yahweh bukan yang lain. Jadi Udah nih. belum. Dijawab nih. Jadi teman-teman Muslim itu nggak usah ngemis-ngemis lah gitu loh, nggak usah ngemis. Karena Nggak faktanya ngemis, kalian kami ditolak nggak sama Yahudi. ngemis. Kami punya konsep Oh, iya, iya. sendiri dan kami nggak ngemis. Silakan Ya silakan. ditanggapi. Bentar, gua minum dulu bentar. Muslim itu Demian itu nggak ngemis-ngemis. Kami punya konsep sendiri tentang ketuhanan. Ngapain kami Mohon maaf, ngemis? tolong Ngemis naikin apa? ahlul kitab dong. Sorry, naikin Wah, bro saya di bawah dong. Ya, cuma bisa hujat tadi Demian. Tadi kan denger kan? Dia cuma bisa hujat doang dia. Enggak, sekarang kondusif bro. Tuh, di sini saya melihat Demian sama-sama seperti Yahudi kayaknya. Nggak menerangkan Tuhan dia. Iya, jadi gini Demian, kalau misalkan memang ada perbedaan, tolong letak perbedaannya itu disebutkan gitu. Maksudnya tadi kan lu kan bilang kalau Musa yang ada di dalam Al-Qur'an itu berbeda dengan Musa cerita di dalam Taurat atau Injil yang lu punya gitu kan. Ya maksudnya diceritakan apa perbedaannya. Coba di mana letak perbedaannya di mana? Kalau kami Islam, nih gua jawab ya, si Demian tadi bilang. Kalau apa tadi si Demian bilang kalau seandainya cerita-cerita hukum-hukum di Al-Qur'an itu dan di Taurat berbeda. Nabi Muhammad katanya makan makanan haram. Gitu kan? Makan apa? Onta misalkan. Kelinci. Bukan cuman soal itu tadi. Gua jawab Tapi itu saya dulu. ngomongnya sejarah. Nanti satu-satu. Ya, nanti satu-satu. Nggak mungkin dijawab sekaligus dong. Nah, di dalam 613 mitzvot itu sendiri, itu ada hukum yang harus dilakukan oleh orang Israel yang ada di tanah Israel dari 613 itu. Nah, orang yang nggak ada di tanah Israel nggak wajib melakukan 630 mitzvot. Salah satunya adalah membayar perpuluhan. Perpuluhan wajib dibayar ketika seseorang itu berada di Israel, mereka mengembalakan ternak, berkebun di Israel, kemudian hasilnya itu wajib dibayarkan perpuluhannya. Kemudian ada lagi khusus bagi orang-orang Lewi, hukum itu harus dilakukan gitu. Bagi yang lain nggak wajib. Nah, sementara Islam sendiri tidak wajib melakukan 613 mitzvot. Makanya kami boleh memakan sesuatu yang orang Yahudi nggak boleh dimakan gitu loh. Orang Yahudi nggak boleh makan unta. Orang Yahudi nggak boleh makan kelinci. Bahkan orang Yahudi nggak boleh makan lemak sapi. Orang Yahudi nggak boleh minum susu dicampur sama daging. Betul. Dan kami makan semua. Karena Taurat itu bukan buat kami. Taurat itu adalah warisan untuk jemaat Yakub. Kristen bukan jemaat Yakub, Kristen itu gitu loh. Bukan keluarga Yakub gitu. Jadi untuk apa Kristen mengambil Torah? Untuk meletakkan landasan iman mereka.
Perjanjian baru tidak laku kalau tidak ada tanah. Benar Om Bil, seperti itu? Betul, betul. Kemudian orang Kristen bilang, wah orang Islam Tuhannya beda sama orang Yahudi. Tuhan kita beda enggak Om Bil? Tidak. Rabi Tovia sudah mengatakan yang sama. Rabi Tovia dan beberapa rabi dan mengatakan. Kemudian apakah Tuhan Damian tadi sendiri udah mengatakan konsepnya bisa sama. Tadi kan dia bilang konsepnya sama ya. Apakah Hashem berinkarnasi menjadi manusia Om Bil? Oh tidak, jauh amit-amit, jangan dijauhkan dari konsep seperti demikian. Nah, ada yang bisa menyamai. Gua juga belajar Demian. Ketika saya belajar Judaism, saya menghilangkan perspektif pandangan Islam gua gitu loh. Jadi udah gak belibet nih habis makan pedas nih. Gua menghilangkan pandangan Islam ketika gua belajar Judaism. Ketika gua belajar kekristenan, gua juga menghilangkan pandangan Islam terhadap kekristenan gitu loh. Jadi kalau seandainya gua memandang Kristen itu berbeda dari Zuma misalkan, dari Uniriva ya karena gua menghilangkan perspektif Islam ketika gua belajar kekristenan. Jadi kalau belajar Yahudi pun saya begitu Om Bil, saya tanya sama Bang Ishak gitu, Bang ini saya menghilangkan pandangan Islam saya terhadap Judaism gitu loh. Nah bagi orang Yahudi sendiri itu nabinya ada 48 ya Om Bil ya, 48 nabi laki-laki. Ini udah tahu semua ini kayaknya banyak tahu nih, waduh. Dan 7 nabi perempuan gitu. Jadi ada total 50 orang nabi gitu loh. Nah, di dalam Islam sendiri mengakui gitu loh bahwa Allah itu banyak mengirim nabi kepada orang-orang Israel gitu loh. Kita nggak bisa membantah itu gitu loh sebagai orang Muslim. Iya. Ada ayatnya. Ntar saya cari. WhatsApp-nya Om Billy kan ada sama saya. Oh iya. Nah, dan juga kita juga tidak membantah gitu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang diistimewakan gitu. Emang dispesialkan gitu loh orang Israel itu. Makanya di dalam Al-Qur'an sendiri tuh Rabbi Tovia sendiri bilang gitu loh. Sejarah bangsa yang paling banyak dibahas di dalam Al-Qur'an itu adalah sejarahnya bangsa Israel gitu. Makanya di Islam juga punya cerita-cerita yang ada di dalam Misnah gitu loh. Orang Yahudi kan orang Kristen kan nggak tahu gitu. Nabi Ibrahim pernah dijorokin ke dalam api. Tahu nggak Om Bil? Tahu. Iya kan, pernah dijorokin ke dalam api kan. Bambang Nursena bilang, itu orang Islam dongeng ini, Abraham mana yang dimasukin ke dalam api, dia bilang gitu kan. Padahal Bambang Nursena itu tahu gitu loh, dia juga belajar, pasti dia baca Misnah gitu, nggak mungkin dia nggak baca Misnah. Kemudian apalagi cerita tentang ketampanan Nabi Yusuf ada dalam Al-Quran, di dalam Misnah juga ada gitu. Orang Yahudi, orang Kristen bilang dongeng, dia bilang gitu. Dongeng apa lagi nih, uclim, dia bilang kan gitu tuh. Ya karena mereka nggak tahu dibilang dongeng gitu loh. Nah kalau mengenai cerita Adam dan Hawa gitu loh, Adam dan Hawa itu kalau di dalam Islam kan dibilangnya diciptakan di surga gitu kan, diusir dari surga gitu. Kalau di dalam Judaism kan kalau kita baca LAI kan katanya di Eden. Nah Eden itu kan katanya nggak di surga ya Om ya? Itu gimana Om? Aku boleh minta waktu ya Bil ya. Nah coba deh Om jelasin. Eden itu di mana? Ya. Eden itu setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, isinya dan manusia terakhir, baru dia menciptakan Eden di bumi. Nah bentuknya itu Eden di bumi itu jadi ada taman yang dibuat oleh Tuhan di bumi. Nah yang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu seperti menghilang atau digoyahkan atau halo dengeran nggak? Jelas Bang. Nah jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, taman Eden itu menghilang begitu saja, digoyibkan atau menjadi dimensi lain gitu yang kita tidak bisa temukan sekarang. Iya. Om ini ada yang bilang nih,
kenapa Yahudi ini takut baca Yesaya 53 dengan gitu? Karena Nah, Yesus itu tidak nanti tampan itu nanti tulisnya. itu nggak apa-apa, itu nanti bisa Ya, kita bahas. Kita gantian sekarang dong, lagi gantian. bahasnya Sekarang giliran Kristen dong. Bentar, sekarang lagi bentar, bentar. ya Yesaya 53 mau itu nanti dicocok bisa logi kita dengan Yesus. bahas, bro. Ya, yang Mesias Islam ini adalah salah satu topik penting di dalam kitab Tanakh. Itu adalah sentral dari kitab Tanakh. Ini itu luas sekali topiknya. Kalau kita mau bahas itu nggak bakal habis-habis. Maka itu gue tadi minta biarlah ahli kitab yang membahas ini. Nah sekarang gini ya, gua minta waktunya ya, Bro 3 Juta dan Bro Demian, boleh ya? siap, silakan. Oke, gini, di dalam Yahudi itu Billy ini selalu berdoa Avenu Malkinu, yang berarti Our Father, Our King, Bapa kami, Raja kami. Nah, doa ini akan dilantunkan pada saat Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Berarti Billy mengatakan Allah sebagai Bapanya. Nah sekarang gue tanya ke kalian Islam, bisa nggak kalian berkata Allah Subhanahu Wa Taala adalah Bapa kami dan Bapanya Muhammad? Bisa nggak? Bisa atau enggak? Kalau nggak bisa, Allah kita berbeda. Itu dulu. Terus tadi panjang sekali ya topiknya ya. Tadi gue harus bahas dari mana ya, sampai gue ada beberapa poin yang gue mau Gini bro, bahas. gini, bentar, tentang Tuhan kita yang berbeda gitu ya. Oke deh, gua terima nih pendapat lu. Tuhan gua dan Tuhan Om Billy beda. Gue belum selesai. Bentar, gua jawab dulu. Ntar lu lanjut lagi. Ntar kehilangan Sabar fokus. dulu, Ya, nggak sama bisa. kayak Sabar gua. dulu dong. Tadi kan lu ngomong kita diam. Gimana sih? Ya makanya gue kehilangan poin karena tadi banyak banget poin. Gue tadi lupa catat. Nah sekarang tadi kita udah bilang ya bahwa Billy di sini dia menanti Mesias yang belum datang. Kami melihat Mesias yang sudah datang. Dan kita tadi sudah sepakat bahwa sentralnya ada pada Al-Masih atau Mesias ini. Dan dia adalah seal of the prophet. Kalau Billy tadi mau mengakui bahwa Allahnya sama, kenapa Billy tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi? Karena ketika dia membaca Al-Quran, pasti passage yang paling dia baca pertama kali itu tentang Al-Masih. Ketika dia membaca Al-Masih lahir di bawah pohon kurma, dia tutup itu dan dia katakan ini dari Allah lain. Karena kamu Billy telah menyangkal Taurat dan kamu telah menyangkal kitab Mika bahwa Mesias dilahirkan di Bethlehem. Itu, dan dia bukan lahir di bawah pohon kurma, dia lahir di Migdal Eder. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku seal of the prophet itu mencuri kemuliaan Mesias? Itu Billy bisa mengatakan dia adalah dari Allah yang benar. Sehingga posisi Billy di sini itu hanyalah posisi politis. Supaya apa? Supaya dia tidak dipersekusi. Karena kalian sendiri bercinta di malam Jumat pun itu pahalanya seperti membunuh 100 Yahudi. Gimana mungkin Billy bisa berkata jujur? Nggak mungkin. Takiyah ini. Udah lanjut teman-teman. Ya oke, saya lanjutkan ya. Yang Muslim tenang dulu ya, biar kita bisa saya lanjutkan poin yang tadi. Demian Tadi kan Billy udah dibawain dong tadi perbedaan-perbedaan. sabar. Iya mau dibawa nih. Tadi Billy udah bilang kan bahwa Taman Eden itu dia di bumi, bukan di sorga. Adam dan Hawa itu mereka diciptakan sebenarnya bukan di dalam Taman Eden. Adam itu sebenarnya dia diciptakan bukan di dalam Taman Eden. Yang diciptakan di dalam Taman Eden itu Hawa. Adam itu dia diciptakan di luar Taman Eden. Kemudian Tuhan menempatkan Adam sudah diciptakan di luar Taman Eden itu ke dalam Taman Eden. Nah, sedangkan kalau kita baca literasi dari Islam, itu malaikat turun ke bumi kan, dia angkat tanah di bumi, kemudian bawa naik tanah itu ke sorga untuk diciptakan Adam dan Hawa di sorga. Kemudian Adam dan Hawa ini mereka melanggar perintah Allah, kemudian diturunkan di bumi. Nah itu aja ceritanya udah berbeda gitu kan. Kemudian kita baca lagi ya. Alkitab mengatakan bapak Abraham itu bernama Tera, lahir di Ur Kasdim. Tetapi kalau Al-Quran mengatakan bapak Abraham itu bernama Azar. Jadi bapak Abraham yang ada di dalam Alkitab dan di dalam Quran itu namanya berbeda itu. Kalian baca aja surah An-Naml ayat 74. Nah, kemudian Alkitab mengatakan Abraham memindahkan kemahnya dan tinggal di Matme dekat Hebron dan mendirikan kemah mendirikan mesbah di sana. Sedangkan Al-Quran
mengatakan Abraham itu dia tinggalnya di Mekah gitu. Jadi tempat tinggal Abraham ini dia berbeda gitu loh. Itu ada di surah 14 ayat 37. Kemudian kisah tentang Musa, Allah mengatakan bahwa Musa diambil anak oleh putri Firaun. Tapi kalau Quran beda lagi nih kisahnya nih. Itu ada di Kejadian 2 ayat 5. Silakan dibacakan aja. Diambil Bagaimana oleh kisahnya itu? anak Firaun. Tetapi Al-Quran mengatakan Musa diambil oleh anak istri Firaun. Dan berkatalah istri Firaun adalah penyejuk mata hati. Itu ada di, kalian baca aja surah 28 ayat 9. Jadi itu berbeda itu. Nah, dan masih banyak lagi, kalau saya baca ini masih banyak gitu loh. Jadi semua cerita-cerita Musa, Abraham, Adam di dalam Alkitab, di Torah, Neviim itu semuanya dirubah sama Muhammad ini. Bukan cuman cerita tentang Musa dan juga para nabi tokoh-tokoh terdahulu. Cerita Yesus pun semuanya dirubah sama si Muhammad ini. Jadi kalau dibilang apakah Muhammad itu nabi benar, orang Yahudi itu sebenarnya mereka tahu gitu. Kalau kalian baca literasi Yahudi, orang Yahudi itu udah menjawab Muhammad itu siapa gitu. Tapi kalau kita sebut di sini kan nanti dibilang penghujatan kan. Tapi intinya bahwa di dalam Tanakh dijelaskan bahwa nabi palsu itu yang pertama dia membawa nama ilah lain, dia mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan, atau firmannya berbeda dengan firman-firman dari kitab-kitab sebelumnya. Itulah yang disebut sebagai nabi palsu. Silakan. Oke, gua ada satu poin lagi yang tadi gua miss ya. Bicara, saya bicara. Sebentar. Izin. Gua ada satu poin Ada tadi gua miss. Gantian, udah tadi udah Kristen 2, Kristen 2, udah. Gantian. Ya elah. Cepet aja, 30 detik boleh nggak? Ya, Izin tadi ya. kan udah. Detik boleh nggak, Bil? 30 detik boleh nggak, Bil? Untuk bentar dulu. Membahas tentang nabi palsu dan Mesias yang udah hadir ya. Menurut saya yang saya dengar tadi, dikatakan begini. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yesus berkata, ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Saya ingin bertanyakan kepada semua yang ada di sini, itu memang ada nggak tertulis di dalam kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur? Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Klaim itu. Tapi kita akan ke situ. Itu yang tadi mau saya bahas, ya. Bahwa betul. gini, apa tertulis di kitab itu? Bang ya, Billy juga itu. menjawabnya. Enggak apa-apa, boleh. Saya harus buka buku dulu nanti. Sebentar ya. Tadi dikatakan bahwa orang Kristen itu dalam tanda kutip mencuri ya. Tadi ada narasi seperti itu ya. Ini yang perlu saya edukasi ke teman-teman. Justru ketika kami menggunakan tanah, itu artinya kami mengakar pada Yahudi purba. Yahudi purba yang saya maksud. Yahudi abad pertama. Yahudi sebelum abad pertama. Karena Mesias itu tidak bisa diklaim hanya karena dia ngaku dia Mesias. Nggak bisa. Siapa yang bersaksi tentang dia? Yaitu kitab suci itu sendiri. Karena itu Tuhan kami berkata, kalau kamu percaya kepada Musa, tentu engkau akan percaya kepadaku karena Musa menulis tentang aku. Harus begitu. Bukan seperti orang yang berkata ada tertulis tentang Nabi yang umi di dalam kitab Injil. Kita tanya kitabnya di mana? Hilang. Ya, itu bullshit namanya. Itu omong kosong namanya. Kami tidak pernah menyangkal kitab-kitab Pelanggaran, mau ngomong memakian dengan kata bul nggak boleh. Iya, biasa. Kan jelas kan terlihat kan. Biasakan ada berbicara, jangan memakai kata makian yang diajarkan oleh orang-orang barat ya. Iya, di sini terlihat sekali bahwa beberapa orang yang ada di sini lagi dong, Bil. turun naik Padahal siapa bagus gitu. tadi tuh. Gak boleh gitu. Biasakan mulutmu bersih. Kata-kata Paulus bilang jangan ada kata-kata kotor keluar daripada mulutmu. Nggak boleh kata Paulus. Ya, artinya Paulus mengajarkan kebenaran kan, Bil? Bukan kebenaran, kebaikan. Ya, kebaikan. Terserah kaulah. Ya, loh. Karena kebenaran itu kebaikan itu Paulus ngajarkan, tapi kebenaran belum tentu Paulus ngajar kebenaran. Iya. Kebaikan untuk dirinya Paulus. Terserah kaulah. Ya lanjut. Kita bahas konsep Mesias saja biar kita nggak kabur ke mana-mana gitu. Ya sudah jelas, Mesias Yahudi ada namanya. Iya, nah, jadi kita mau diskusinya berapa arah nih? 3 arah atau gimana? Terserah. Biar asik gitu kan. Mesias menurut Yahudi, Mesias menurut Kristen, dan juga menurut Islam gitu.
Gimana? Maaf. Kalau di Islam nggak ada Mesias, Dem. Nggak ada di Nggak kami ada ya. Mesias, Dem. Tapi orang Islam mengingkari Jadi Mesias ada yang dijanjikan oleh para itu nabi. Nggak ada di kami Mesias. Kamu baca Al-Quran Iya, di mana berarti nggak kan ada Mesias, Muhammad itu nggak ada dan Islam ini meniadakan Mesias kan? Benar nggak, Bil? bukan meniadakan. Kami diterangkan oleh Tuhan kami Al-Masih gitu kan. Tapi Al-Masih kami bukan nggak Mesias. ada di konsep kami nggak ada Mesias. Iya, iya. Oh, jadi Mesias nggak ada. Ya Nggak ada udah berarti Mesias, kalian nggak ada. mengingkari Bahasanya aja. Nggak ada. mengingkari ini, kalian Demian, mengingkari maksudnya begini, Demian, mengingkari maksudnya Mesias. begini, Mengingkari ini Mesias nggak ada. bahasanya aja, penyebutannya aja yang beda gitu. Loh, tadi kan dia Mungkin untuk Nggak arti Mesias itu apa-apa nggak ada. pembenaran. Mana dari sih? Mesias nggak apa-apa kan, Mesias bukan Tuhan, kenapa mesti takut untuk Oh, diingkari? Mesias bukannya Mesias itu yang menyelamatkan orang dari neraka ya? Kata Mesias iman itu kamu. bukan Tuhan, justru Mesias itu kesukaannya takut akan Tuhan. Kamu jujur lah. Mesias itu yang menyelamatkan orang dari neraka, benar nggak? Gini Bang Billy. Mesias Gini, itu Bang Billy. menurut Dia mau kitab mengarahkan kitab ini. Yesaya, Dia mau takut akan mengarahkan Tuhan. ini. Kalau Nabi Muhammad Iya. itu Mesias. Dia Ya mau udah kita Secara definisi. tijara ya, Kalau Nabi tijara Muhammad nih, itu tijara. Mesias. Kita Gini, ngomongnya gini, tijara. gini. Secara definisi, Oke. Lanjut, Mesias itu lanjut. adalah pembawa kebenaran, pembawa Salah. pengajaran Salah. yang menyelamatkan gitu. Salah. Itu Mesias namanya. Salah. Mesias itu Kalau artinya Mesias yang dijadikan diurapi. Tuhan, itu yang salah. Enggak, Itu lu maksudnya. definisi aja lu salah gitu loh. Mesias itu artinya yang diurapi, kok yang bawa ajaran ngawur. Sekarang yang diurapi apa? Dia diurapi aja, dia mengajarkan enggak? Itu gak diurapi berarti Loh, ruang kamu suci kan ngomong Mesias arti juga. Mesias, Yang masa mengurapi arti Mesias kok mengajari? Iya, artinya yang dia diurapi itu, yang dia terima dari pengurapan itu, apakah diajari atau tidak? Saya tanya. Kamu kan ngomongin arti gimana sih, bukan ngomongin Mesias itu lakukan apa? Loh, sama loh. Ini kan membawa pengajaran kan, Mesias kan? Mesias itu artinya bukan membuat pengajaran. Mesias saja kamu nggak tahu, makanya Ya, kitab sekarang kami itu begini, katakan kita- ada yang namanya antikristus. Antikristus itu mereka yang menyangkal Mesias. Saya antikristus. Ini aja bahas tentang Tuhan gimana? Wah, jangan Kristus, kalau Pak.